Puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. Dan hasilnya pemirsa, 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak akan lagi main judi online, 3 pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa anggota polisi dan Camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online, 2 pegawai berstatus honorer, dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberikan sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka 3 pegawai tersebut akan diberikan sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan mencopot pejabat daerah yang terbukti terlibat judi online. Ia mengaku akan proaktif meminta data kepada PPATK. Kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin 1 kali jumlah yang kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Ya, sampaikan aja itu seperti itu. Saya akan ganti. Ya, tapi kalau dia lah definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil pilkada yang 270 tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, ya, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas. Saya kira itu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Ia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan judi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain itu banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak cerita lah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya. Dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online pemirsa. Dan total transaksinya tidak main-main, hampir 25 miliar rupiah.
dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata, maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya, kan datanya ada nih Pak. Ya, datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, judi online atau judol tidak hanya menjerat aparat, rakyat pun ikut terjerat. Gara-gara judi online, pemirsa, angka penceraian di Cianjur melonjak tajam. Lebih dari 2.400 perkara cerai, mayoritas diajukan oleh istri lantaran melihat sang suami yang kecanduan judi online. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat. Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan.